Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinanda Haryati akan menjelaskan tentang materi ke-9, yaitu tentang saham dan valuasinya. Yang pertama, pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri pasar keuangan. Yang pertama, pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Yang ketiga, tidak terkait pada tempat tertentu seperti pasar modal. Yang keempat, pelaku pasar uang berupa pertama bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Manfaat pasar keuangan. Manfaat dan fungsi dari pasar uang adalah untuk mempertemukan para peminjam dana dengan pihak yang meminjamkan atau membutuhkan dana. Instrumen pasar keuangan. Beberapa instrumen pasar keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama SBI, yang kedua SBPU, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat interbank call money, yang kelima commercial paper, yang keenam treasury bills. Jenis-jenis pasar keuangan. Yang pertama, pasar uang adalah pasar yang mana barang dagangannya adalah berupa uang. Yang kedua, pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Yang ketiga, pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang keempat, pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. Terakhir, pasar kredit konsumen. Pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atau suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, atau bahkan liburan. Pasar modal. Pasar modal atau biasa disebut dengan capital market adalah pasar untuk berbagai konsumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Jenis produk investasi di pasar modal. Yang pertama, saham atau stok. Definisi saham berdasarkan BEI adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua, obligasi atau surat utang. Secara umum, definisi obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah produk investasi pasar modal yang rendah risiko dan banyak digemari oleh investor pemula. Yang kedua, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentasenya. Yang ketiga, manfaat lembaga keuangan. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain adalah pertama, manfaat likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan. Yang kedua, pengalihan aset. Mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Yang ketiga, realokasi pendapatan adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Yang terakhir, kemudahan transaksi terakhir juga memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudah transaksi keuangan. Yang keempat, jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Bank ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bank sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Kemudian, lembaga keuangan non-bank. Lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Contohnya perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Yang kelima, fungsi lembaga keuangan.
Pertama, bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Selanjutnya, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Ada pula Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian ini didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Selanjutnya, ada pula koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Yang pertama, saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik dari sebuah perusahaan dan oleh karena itu mereka memiliki beberapa hak dan keistimewaan tertentu. Saham biasa memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, saham terklarifikasi, yaitu saham biasa yang diberikan penanaman khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua, saham pendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki hak suara tunggal tetapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Renanda tentang saham dan valuasinya di materi 9 manajemen keuangan. Saham dengan pertumbuhan konstan. Dalam banyak kasus, aliran dividen diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Maka persamaannya P0 sama dengan D1 atau KS dikurang G. Model pertumbuhan konstan seringkali cocok untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mapan dengan sejarah pertumbuhan yang stabil. Tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan. Untuk mengetahui tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. KS sama dengan D1 atau PO ditambah G. Menilai saham yang memiliki tingkat pertumbuhan non-konstan. Bagi kebanyakan perusahaan, bukan hal yang tepat untuk berasumsi bahwa dividen akan mengalami pertumbuhan dengan tingkat yang konstan. Perusahaan umumnya akan menjalani suatu siklus hidup di sepanjang awal kehidupannya. Pertumbuhan yang dialami perusahaan akan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Kemudian sama dengan pertumbuhan ekonomi. Dan akhirnya pertumbuhannya melambat jika dibandingkan dengan perekonomian. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan supernormal atau non-konstan. Menilai keseluruhan perusahaan. Model total perusahaan atau nilai perusahaan yaitu suatu model valuasi yang digunakan sebagai alternatif dari model perusahaan dividen untuk menentukan nilai sebuah perusahaan, khususnya perusahaan yang tidak membayarkan dividennya atau dimiliki secara tertutup. Model ini mendiskontokan arus kas bebas perusahaan dengan WACC untuk menentukan nilainya. Equilibrium bursa saham. Equilibrium yaitu kondisi di mana pengembalian yang diharapkan dari suatu
sekuritas akan sama dengan pengembalian yang diminta. K sama dengan K, demikian pula P sama dengan P kosong. Dan harga berada dalam keadaan stabil. B. Saham preference. Saham preference adalah suatu jenis hibrida dalam beberapa hal tertentu, mirip dengan obligasi dan mirip dengan saham biasa dalam beberapa hal yang lain. Sifat hibrida dari saham preference tampak jelas terlihat ketika kita mencoba untuk mengklarifikasikannya sehubungan dengan obligasi dan saham biasa. Saham preference memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan dividen secara rutin dan dalam jumlah tetap. Jika pembayaran tersebut terjadi untuk selama-lamanya, maka masalahnya adalah anuitas abadi yang nilainya VV akan dihitungkan dengan cara sebagai berikut. VV sama dengan DP atau KP. Keterangannya, VV adalah nilai dari saham preference, DP adalah dividen preference, KP adalah tingkat pengembalian yang diminta. Macam-macam hak pemegang saham. Pemegang saham bisa orang pribadi atau badan hukum. Dan hak pemegang saham perusahaan antara lain, yang pertama, hak mendapatkan bagian keuntungan. Yang kedua, hak mengelola dan mengontrol perusahaan. Yang ketiga, hak suara. Yang keempat, hak preferentif. Yang kelima, hak mendapatkan aktiva perusahaan. Yang keenam, hak mendapatkan dan memeriksa informasi. Yang ketujuh, hak mengubah akte perusahaan. Dan yang terakhir, hak kekebalan. Pengembalian investasi. Di bidang keuangan, pengembalian adalah keuntungan dari investasi. Ini terdiri dari setiap perubahan nilai investasi dan atau arus kas yang diterima investor dari investasi, seperti pembayaran bunga atau dividends. Ini dapat diukur baik dalam istilah absolut, misalnya dolar, atau sebagai persentase dari jumlah yang diinvestasikan. Yang terakhir ini juga disebut dengan holding return. Untuk membandingkan pengembalian selama periode waktu dengan panjang yang berbeda, dengan dasar yang sama, ada gunanya untuk mengubah setiap pengembalian menjadi pengembalian selama periode waktu dengan panjang standar. Hasil konversi tersebut disebut tingkat pengembalian. Biasanya periode waktu adalah 1 tahun. Dalam hal ini, tingkat pengembalian juga disebut pengembalian tahunan atau proses konversi, yang disebut juga anualisasi. Periode tunggal. Kembali, metode langsung untuk menghitung retur atau holding period retur R selama satu periode waktu berapapun adalah R sama dengan VF dikurang VI per VI, di mana VF adalah nilai akhir termasuk dividen dan bunga, sedangkan VI adalah nilai awal. Nilai awal negatif. Pengembalian pengukuran peningkatan ukuran aset atau kewajiban atau posisi pendek. Nilai awal negatif biasanya terjadi untuk kewajiban atau posisi pendek. Jika nilai awal negatif dan nilai akhirnya lebih negatif, pengembaliannya akan positif. Dalam kasus seperti itu, pengembalian positif mewakili kerugian daripada keuntungan. Jika nilai awal 0, maka tidak ada pengembalian yang dapat dihitung. Mata uang pengukuran. Pengembalian atau tingkat pengembalian tergantung pada mata uang pengukuran. Misalnya, setoran tunai 10.000 US dollar menghasilkan bunga 2% selama setahun, sehingga nilainya di akhir tahun adalah 10.200 US dollar, termasuk bunga. Pengembalian selama setahun adalah 2%, diukur dalam US dollar. Misalkan juga bahwa nilai tukar yen Jepang
pada awal tahun adalah 120 yen per US dollar dan 132 yen per US dollar pada akhir tahun. Nilai dalam yen 1 US dollar telah meningkat 10% selama periode tersebut. Setoran tersebut bernilai 1,2 juta yen di awal tahun dan 10.200 dikali 132 sama dengan 1.346.400 yen di akhir tahun. Oleh karena itu, pengembalian setoran selama setahun dalam istilah yen adalah 1.346.400 dikurang 1.200.000 per 1.200 sama dengan 12,2%. Anualisasi. Tanpa investasi ulang ataupun pengembalian R selama periode waktu tertentu sesuai dengan tingkat pengembalian R. R sama dengan R per T. Anualisasi adalah proses untuk mengubah pengembalian R ke tingkat pengembalian tahunan R, di mana lamanya periode T diukur dalam tahun dan tingkat pengembalian R adalah per tahun. Pengembalian logaritmik atau gabungan terus-menerus. Pengembalian logaritmik atau pengembalian majemuk kontinu juga dikenal sebagai kekuatan minat. Anualisasi pengembalian logaritmik. Di bawah asumsi reinvestasi, hubungan antara pengembalian logaritmik dan tingkat pengembalian logaritmik selama periode waktu yang lama. Mengembalikan selama beberapa periode. Setiap pengembalian dihitung selama serangkaian subperiode waktu. Pengembalian di setiap subperiode didasarkan pada nilai investasi di awal subperiode. Contohnya sebagai berikut. Tingkat pengembalian rata-rata aritmetika. Rata-rata aritmetika, pengembalian atas periode waktu dengan panjang yang sama didefinisikan dengan rumus seperti ini. Rumus ini dapat digunakan pada urutan tingkat pengembalian logaritme pada periode berturut-turut yang sama. Tingkat pengembalian rata-rata geometris. Jika penggabungan dilakukan, yaitu jika keuntungan diinvestasikan kembali, akumulasi kerugian dan semua periode memiliki panjang yang sama, maka dengan menggunakan metode tertimbang waktu, tingkat pengembalian rata-rata yang sesuai adalah rata-rata geometris dari pengembalian yang sama. Periode adalah rumusnya seperti ini. Aliran eksternal. Dengan adanya arus eksternal seperti uang tunai atau sekuritas yang masuk atau keluar dari portofolio, pengembalian harus dihitung dengan mengkompensasi pergerakan ini. Ini dicapai dengan menggunakan metode seperti pengembalian ditimbang waktu, pengembalian ditimbang waktu, mengkompensasi, dan pak arus kas. Ini berguna untuk menilai kinerja pengelola uang atas nama kliennya, di mana biasanya klien mengontrol arus kas ini. Yang terakhir ada biaya. Untuk mengukur pengembalian setelah biaya, biarkan nilai portofolio dikurangi dengan jumlah biaya. Untuk menghitung pengembalian bruto biaya, ganti rugi dengan memperlakukannya sebagai aliran eksternal dan mengecualikan biaya yang masih harus dibayar dari penilaian. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya tentang materi 9 manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.